bahas adalah deskripsi benda. Deskripsi benda berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang wujud bendanya nampak atau terlihat. Contohnya seperti motor, mobil, binatang, dan lain-lain. Sedangkan kata abstrak adalah kata benda yang menanyakan nama diri sebuah benda atau benda yang bersifat tak kasat mata atau tak dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya seperti sifat. Berdasarkan jenisnya, kata benda terbagi menjadi dua, yaitu kata benda turunan adalah kata benda yang dapat diuraikan dengan imbuhan. Contohnya seperti ke, yakin. Nah, yang kedua adalah kata benda dasar, yaitu kata benda yang tidak dapat diuraikan dengan imbuhan. Contohnya seperti kita, suara, udara, dan lain-lain. Selanjutnya adalah identifikasi diri, yaitu nama diri yang disebut sebagai label atau makhluk sebagai identifikasi seseorang. Dalam identifikasi diri ada pula nama keluarga dan gelar. Yang pertama, nama keluarga inti yaitu seperti ayah, ibu, dan anak. Adapun keluarga luas yaitu ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, saudara, dan lain-lain. Lalu di sini ada nama teman sejawat dan status sosial. Status sosial yang pertama yaitu status sosial yang didapatkan dari diri sendiri atau otomatis karena keturunan. Contohnya seperti bangsawan. Yang kedua, status sosial yang diperoleh melalui usaha yang disengaja seperti sarjana. Yang terakhir, status sosial yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda perjuangan atau jasa. Contohnya seperti pahlawan. Yang ketiga, ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kata-kata yang dipakai untuk menyapa, menegur, menyebut orang atau pihak kedua ataupun orang yang akan diajak berbicara. Ciri-ciri dalam kalimat sapaan yaitu penulisan huruf di awal menggunakan huruf kapital. Kalimat sapaan harus sesuai dengan situasi dan kondisi percakapan. Kalimat sapaan dipergunakan oleh adat dan istiadat. Dan yang terakhir ada pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status. Di sini ada kata sapaan untuk teman sebaya, yaitu orang yang tingkat usianya adalah kurang lebih sama dengan kita. Kita bisa menggunakan seperti Hai Ani, apa kabar? Yang kedua, kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua, yaitu yang digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua berarti haruslah sopan dan menghormati. Contohnya, Mas Andika mau berangkat kuliah dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada dialog, prolog, dan epilog. Dialog adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua orang tokoh atau lebih yang dimaksud tertentu untuk tujuan berjalannya cerita. Sedangkan prolog adalah pendahuluan atau peristiwa pendahuluan yang berfungsi untuk menceritakan dan memberikan situasi yang bertujuan untuk membangkitkan niat pembaca terhadap isi dalam sebuah novel atau cerita. Yang ketiga ada epilog. Epilog artinya kesimpulan atau salah satu elemen penting dalam sebuah karya sastra dengan menampilkan kejutan di akhir cerita. Berdialog dengan teman sejawat adalah berdialog atau berinteraksi dengan teman. Terdapat satu kesempatan untuk mengembangkan keahlian dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca adalah proses memahami pesan tertulis yang menggunakan bahasa tertentu yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Sedangkan membaca petunjuk adalah suatu tanda untuk menunjukkan atau memberitahu pemakaian, proses, cara, atau penggunaan. Syarat-syarat menjadi pembaca yang baik adalah pembaca yang baik tahu mengapa ia membaca yang baik memahami apa yang dibaca, pembaca yang baik harus menguasai kecepatan membaca, dan yang terakhir pembaca yang baik harus mengenal media yang dicetak. Jenis-jenis pembaca yaitu ada dua, membaca nyaring atau bersuara, dan yang kedua membaca senyap atau dalam hati. Kelompok 6, selanjutnya tata cara membaca puisi dan teks. Puisi adalah karya sastra yang dibuat oleh manusia untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan emosi dengan menggunakan bahasa yang penuh makna dan indah. Selanjutnya prosa. Prosa adalah karya sastra yang dibentuk karangan bebas dan tidak terkait oleh unsur-unsur dalam puisi seperti rima, irama, bait, dan baris. Tata cara membaca puisi yaitu melakukan pemenggalan kata yang tepat, berlatih menggunakan irama dan intonasi dasar, kejelasan vokal dan pengucapan, dan yang terakhir sesuaikan gerak dan penampilan. Selanjutnya tata cara membaca yaitu daya yang tepat dalam membaca,
notasi, pelafalan, dan penerjemahan tulisan menjadi pemenggalan kata. Selanjutnya, menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah kegiatan merangkai huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak bersambung. Manfaat dari menulis tegak bersambung adalah dapat merangsang kerja otak menjadi lebih kreatif, menulis lebih cepat, menghasilkan tulisan yang indah dan rapih, dan dapat mengasah daya seni yang dimiliki seseorang. Penulisan huruf tegak bersambung adalah diawali dengan huruf abjad atau alfabet terdiri dari huruf kapital dan huruf kecil yang bersambung. Setelah itu penulisan huruf bersambung dengan menulis kata dan penulisan huruf bersambung dengan menulis kalimat. Selanjutnya ada ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan adalah sebuah karangan yang disajikan panjang ke dalam karangan yang rangkaiannya lebih pendek atau singkat dengan mempertahankan aturan isi dan sudut pandang pengarang asli atas sebuah buku dan karya. Sedangkan ikhtisar adalah penulisan pokok-pokok masalah dan menulis apa saja problematik permasalahan dalam sebuah wacana atau karangan yang pendek yang didapat dengan menuliskan pikiran utama atau pemikiran yang pokok. Perbedaan ringkasan dan ikhtisar adalah ringkasan masih memperhatikan susunan atau sistematika karangan asli, sedangkan ikhtisar hal-hal yang pentingnya saja. Selanjutnya, ringkasan masih memperhatikan proposisi atau keseimbangan karangan asli, sedangkan ikhtisar adalah tidak memperhatikan. Yang penting di dalam ikhtisar ini tidak mengganggu keseluruhan gagasan dalam karangan. Selanjutnya di sini ada parafrase. Parafrase adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mengungkapkan makna tersembunyi dari sebuah tulisan dan menjelaskan tulisan tersebut tanpa mengubah makna asli yang terkandung dalam tulisan tersebut. Langkah-langkah dalam parafrase adalah: pertama, mengartikan kata yang sulit, mengartikan kata yang sengaja dihilangkan penulis, menambahkan tanda baca, menyusun dalam bentuk kalimat yang berbentuk paragraf, dan yang terakhir membaca teks keseluruhan. Contoh parafrase yaitu yang pertama, memparafrasekan puisi menjadi prosa, parafrasekan cerita anak atau prosa menjadi puisi, dan yang terakhir memparafrasekan naskah drama menjadi prosa atau cerita. Selanjutnya, surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang ditulis oleh lembaga atau instalasi dengan bahasa yang formal. Sedangkan surat pribadi adalah sarana komunikasi yang menyampaikan pikiran seseorang dengan menggunakan bahasa yang informal atau santai. Jenis-jenis surat resmi yaitu surat undangan, surat kuasa, surat pengantar, surat perintah, surat edaran, surat keputusan, surat keterangan, dan lain-lain. Tata cara penulisan surat resmi dan pribadi: yang pertama, tidak menggunakan kop surat atau kepala surat, tidak menggunakan nomor surat, salam pembuka dan penutup surat bervariasi, penggunaan bahasa bebas sesuai dengan keinginan si penulis, dan yang terakhir format surat bebas. Selanjutnya ada formulir dan kwitansi. Formulir adalah suatu alat yang berbentuk kertas atau elektronik yang diciptakan guna untuk mengumpulkan, mengarchivekan, dan mengorganisasikan informasi dengan bentuk yang ringkas dan padat yang dapat dikumpulkan dan disimpan. Kwitansi adalah surat yang digunakan sebagai tanda bukti telah terjadinya transaksi pembayaran sejumlah uang dari orang yang memberi uang kepada si penerima uang dengan dilengkapi beberapa rincian kelengkapan lainnya. Formulir yaitu pertama ada formulir pendaftaran, formulir penilaian, dan formulir transfer. Sedangkan kwitansi berbentuk kwitansi transaksi produksi, kwitansi bukti pembayaran, kwitansi transfer uang. Terakhir ada naskah pidato. Naskah pidato adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan menyampaikan pendapat, pikiran, ide, gagasan secara lisan pada masyarakat umum melalui serangkaian ataupun kalimat tertentu. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan, untuk persuasif, untuk argumentatif, untuk deskriptif, dan dekreatif. Langkah-langkah dalam naskah pidato adalah: yang pertama, menentukan tema pidato, menentukan tujuan, poin, dan durasi pidato. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato, dan yang terakhir mengembangkan kerangka pidato.